Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andini Pratasya dengan MPM 20424149 kelas 4E Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan dengan materi yang sama, yaitu elemen kurikulum 2013 dan elemen kurikulum Merdeka. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas standar proses dan standar penilaian. A. Standar proses kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2006, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam tingkatannya, mulai SD sampai SMA atau SMK, peserta didik harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga boleh di luar kelas. Guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tetapi juga dapat diperoleh dari buku, koran, TV, radio, dan internet untuk memperoleh materi pelajaran. Selanjutnya yaitu B. Standar penilaian kurikulum 2013. Bagi guru, ia melakukan penilaian berupa penilaian autentik, penilaian proyek, penilaian ulangan harian, dan juga UTS dan UAS. Bagi sekolah, ia melakukan penilaian kepada peserta didik berupa ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah. Pemerintah melakukan penilaian berupa ujian tingkat kompetensi dan juga ujian mutu tingkat kompetensi. Selanjutnya, bagi siswa, ia melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. A. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka yaitu minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Melalui proses pembelajaran tersebut, peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. B. Standar penilaian kurikulum merdeka. 1. Penilaian sumatif. Penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yaitu perlu bimbingan, cukup, baik, sangat baik. Pendidik juga dapat menentukan angka kuantitatif pada setiap kualitas yang ada. 2. Penilaian formatif. Kegiatan penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.